Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita hening sebentar agar pelajaran yang akan kita dengar nanti masuk. Karena kita harus menjernihkan, mengosongkan pikiran terlebih dahulu. Oke, hening dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya. Selamat datang para hadirin. Kita kembali lagi melanjutkan kajian tiap Rabu malam kita tentang epistemologi. Ya, kita sudah mengembara cukup jauh, terlihat dari judul. Halo. Oke. Ya, invitation kajian kali ini kan epistemologi 7. Itu artinya sudah 7 kali kita melakukan kajian ini, sehingga ya bisa dibilang kita sudah pergi kemana-mana, mengembara secara intelektual, kolbu. Meskipun nggak kemana-mana, kita cuma di depan laptop ataupun HP kita, tapi pikiran kita, hati kita mungkin kemana-mana. Nah, barangkali yang teman-teman ya, yang sudah pernah mendengar, sudah pernah ikut berapa kali, mungkin akan bertanya-tanya, ini kok epistemologinya bagi yang sudah pernah belajar filsafat atau pernah ya berkenalan dengan filsafat, ini kok epistemologinya kayak tidak seperti filsafat pada umumnya gitu. Ini kok epistemologinya sebagaimana ilustrasi-ilustrasi yang sudah ditunjukkan pada kajian-kajian sebelumnya, kok di atas ada Allah juga, terus ada derajat realitas. Ini kok bukannya ini seharusnya metafisika atau setidaknya ontologi. Ya, itulah ciri khas filsafat Islam. Epistemologi ya metafisika, metafisika ya epistemologi. Jadi ada kaitannya gitu. Tidak sebagaimana di filsafat barat, epistemologi sendiri, metafisika sendiri, sehingga mereka berpisah ke jalan masing-masing. Meskipun sebenarnya ya asal ontologi kan belajar tentang, maksudnya mempelajari tentang apa yang ada. Sedangkan epistemologi dari apa yang ada itu, apa yang bisa kita ketahui darinya. Harusnya kan berhubungan gitu kan. Dan itulah yang kita pelajari sampai saat ini gitu. Tapi sampai sekarang juga kita baru membahas tentang pengetahuan secara tersendiri. Pengetahuan aja gitu. Misalnya, aku tahu rasa asam ketika meminum jus jeruk. Ya itu kan pengetahuan berdiri sendiri. Pengetahuan berdiri sendiri, ya aku tahu kenapa, ya bagaimana cara aku tahunya, ya dengan meminumnya. Nah itu pengetahuan yang muncul sendiri-sendiri aja gitu. Setiap pengalaman kita kan banyak tuh pengetahuan yang kita dapat.
sepanjang umur kita, usia kita ini. Banyak banget pengalaman, pengetahuan, tapi kerap kali pengetahuan itu terpisah gitu. Ini satu pengetahuan yang lain, itu mereka terpisah. Padahal sebenarnya kita kan dengan dalam kehidupan ini kita perlu apa ya? Membuat semacam, kalau bahasa sebenarnya bukan bahasa Soekarno sih, tapi Soekarno menggunakan istilah Weltanschauung ya, dari bahasa Jerman yang berarti world view. Jadi kita harus mendapatkan world view itu agar kita bisa hidup kehidupan ini. Tapi pengetahuan tok sendiri nggak bisa dari world view. Harus ada yang menghubungkannya. Harus ada semacam sistematika gitu. Jadi kita perlu ilmu untuk mempelajari, untuk bahkan berjalan dalam kehidupan ini. Nah itu bedanya, ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan sendiri-sendiri aja, kalau ilmu dia pengetahuan yang ya mungkin secara sederhana bisa kita artikan pengetahuan yang sistematis gitu. Meskipun sebenarnya bagi yang sempat mengikuti kajian-kajian sebelumnya, istilahnya adalah ilmu huduri, ilmu husuli, ilmu badihi, ilmu apa lagi? Ilmu Nazori. Iya, nazori. Nah, itu kan ilmu kok beda gitu kan. Nah, tapi ilmu yang dimaksud sini ilmunya ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa al-ilm gitu, yang artinya pengetahuan. Ya itu tadi yang masih berdiri sendiri aja ilmunya. Nah, bagaimana ketika ilmu ini menjadi satu kesatuan yang koheren, yang komplit juga, dia menjadi apa yang mungkin dalam bahasa Inggris disebut science, bukan knowledge. Kalau ilmu yang kita pelajari, maksudnya ya wawasan-wawasan istilah-istilah baru yang kita pelajari saat ini, ilmu huduri, ilmu husuli, itu lebih kepada knowledge. Sedangkan kita, Bang Dame pesan di awal, kita pada malam ini akan belajar bagaimana ya sains itu terbentuklah, klasifikasi ilmu, ya kan? Jadi bukan pengetahuan tapi ilmu, lebih terpadu lagi. Oke, sepertinya itu saja pengantar saya. Kepada Bang Dame dipersilahkan. Terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa duduk santai, berbincang-bincang. Mudah-mudahan bincang-bincang ini membantu kita lebih clear, lebih jelas memahami segala sesuatu yang ada di depan kita. Dan kita juga sampaikan rasa hormat kita kepada guru-guru yang pernah hadir dalam hidup kita, mobil khusus dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bang Arif yang telah memberi pengantar yang sangat bagus menurut kita ya, mengenai pengantar untuk tema malam ini. Teman-teman sekalian, sederhananya begini. Pengetahuan itu kan sering kita dapatkan dari pengalaman. Jadi zaman dahulu teman-teman, Mbak Aini ya, itu orang-orang dulu itu biasa membawa catatan harian. Jadi setiap dia misalnya ke satu tempat, dia catat nih kayak saya begini, catat, oh di sini ada ibu pengobatan gitu. Terus dia ke tempat lain lagi, wah ini ada joke baru, lucu-lucu yang baru, Jokes ya. jokes gitu. Terus ke satu tempat lagi, oh ini ada satu ilmu tentang perbintangan gitu. Jadi dia Bang Arif mencatat apa yang dia temukan dalam pengalaman hidupnya gitu. Nah itu juga bisa disebut semacam pengetahuan ya. Nah pengetahuan yang demikian itu disebut kashkul. Nah ini catat ya. Kashkul. Jadi random knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan yang random gitu ya. Namanya kashkul. Nah teman-teman di sini biar terbiasa juga. Jadi jangan kita dapat dari Google dapat ini. Sekarang kashkulnya itu Bang Arif nggak jalan kemana-mana lagi, tapi lewat googling gitu, lewat YouTube gitu ya. Gitu. Iya. Jadi sekarang kita pengalamannya itu berselancar di realitas virtual gitu ya, sosmed gitu. Nah, yang seperti itu dalam perspektif modern, sains modern, belum dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan teman-teman. Karena belum ada, masih terpecah-pecah seperti Bang Arif tadi katakan.
Nah, malam ini kita akan mengetahui sederhana aja bagaimana terbentuknya sistematika itu. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa share screen ya? Bisa. Belum? Oh, sorry. Udah. Nah, jadi ya sebelum Halo? Soalnya Bang Damai nggak ada. Cek, Mas cek. Arief. Kalau aku kedengaran kan ya? Ya, kedengaran. Tapi Bang Damai nggak. Wah, aku kira aku doang. Risih Iya, ya? nggak kedengaran. Kalau screen-nya udah kelihatan belum ya? Belum. Oh, belum Bang. juga. Oh. Belum kelihatan. Coba cancel dulu deh. Maksudnya keluar dulu. Bukan. Maksudnya Bang Damainya cancel dulu ini Oh, Bang Damai. screen-nya. Terus Mas Arief, gimana? Bang Damai tuh diem. sebentar. Laptopnya ngehang sebentar ya. Tapi ada. Ya, laptopnya Oke. ngehang. Tunggu ya, bentar. Iya. Tahu-tahu putus. Tapi suara kedengaran ini sekarang. Dari ini ya, dari HP. Oh, dari HP. Oke. Ini laptopnya dimatiin dulu. Oke. Nggak apa-apa. Di force shutdown aja. Oh, di shutdown ya. ya, sorry. Oke. Tadi ngehang. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini beberapa kali saya ulang untuk teman-teman yang sering dengerin. Jadi, wujud dalam pengertian logik ya. Ini penting sekali sebagai pengertian umum, apa pengertian yang fondasi buat kita. Adalah wujud dalam pengertian logik. Jadi waktu itu ya, Pak
Pak Adi ya. Ini apa gitu ya. Nah, ini disebut sebagai tulisan ya, tulisan atau written existence. Begitu saya ucapkan, itu jadi lapas ya, lisan. Nah, kalau ini namanya katbi, kalau ini namanya lapas. Nah, realitasnya sendiri adalah yang di gelas ini. Nih, ini realitas. Jadi ada namanya realitinya ya. Wujud aslinya atau misdak. Karena nanti ini membantu kita untuk ini ya. Untuk klasifikasi ilmu. Oke. Nah, jadi setelah saya mengenal air ini, saya teliti, akal saya mendeskripsikan. Jadi tasawur, Bang. Realitas ini jadi tasawur, jadi persepsi, jadi konsep. Air adalah eksistensi, cair, bening, menyegarkan. Itu jadi mahfum ya. Mahfum. Ini mental ya. Karena nanti di mental kita itu ada yang betul-betul definitif, ada yang sekedar ide, notion. Kita udah bahas di sebelumnya. Ya. Nah, di mafhum kita itu ada banyak pengetahuan, tapi ada yang mentah, ada yang sudah definitif, ada yang intuitif, ada yang betul-betul udah tersingkap realitas. Nanti kalau misalnya Tuhan, Allah, itu kan kata-kata lapas. Tapi sebetulnya secara reality, Tuhan itu apa? Gitu. Keberadaannya gitu. Surga, jannah, itu kan kata-kata jannah bahasa Arab. Mafhumnya ada idenya, ya kan? Hantu misalnya kan. Idenya ada, tapi sebetulnya misdaknya seperti apa gitu. Apakah memang sudah tersingkap gitu. Nah, ini perlu diulang-ulang supaya tajam gitu. Karena banyak orang itu memperdebatkan konsepsi-konsepsi yang mentah, Pak Adi. Bagi kita teori Big Bang itu mentah, Pak. Asal muasal alam semesta Big Bang itu mentah. Oh, asal muasal manusia itu dari Adam. Itu mentah. Dari mana dapatnya? Dari informasi yang dikatakan secara turun-temurun, ujung-ujungnya dari seorang nabi, Nabi Muhammad. Jadi kita harus sadari bahwa pengetahuan kita itu banyak yang belum mentah. Boro-boro mensistematikannya gitu kan. Gitu ya Pak ya. Sistematikannya belum. Nah, kenapa kita penting diskusi epistemologi sampai 7 kali ini? Karena bagaimana kita bersikap itu tergantung pada pengetahuan gitu. Nah, kita ingin pengetahuan kita itu clear dan menyelamatkan gitu. Tidak asumsi gitu. Nah, gitu ya. Jadi boro-boro untuk mendapatkan pengetahuan yang sistematis, malah pengetahuan kita itu masih banyak yang sekedar ide gitu. Bahkan kalau kita benci sama seseorang, Mbak Aini, itu boleh jadi hanya karena katanya begini gitu. Jadi belum. Apalagi nanti kalau mulai merambah hidup sesudah mati, Pak Adi. Sebenarnya hidup sesudah mati itu realnya apa gitu. Atau jangan-jangan kita hanya mendapatkan satu pengetahuan dogmatis, klik. Nah, itulah gunanya pertemuan ini. Dan Swaguru sebetulnya ingin mengajak anak-anak muda atau siapapun, di sini kita ada 4 generasi, supaya terlatih gitu Pak Adi, untuk mengkategorikan pengetahuannya yang mana gitu. Kemarin kan sudah 6 kategori itu kan, sekedar memori, gambaran mental, kedua notion, ide mentah, ini jangan lupa terus-terusan. Ketiga definitif, definisi logis. Yang keempat intuitif. Yang kelima ilham, tersingkap. Yang keenam wahyu. Coba Bang Arif diulang. Oke. Yang pertama kita dari apanya nih? Dari realitasnya apa? Pengetahuan yang ada di benak kita, tasawur.
Oke, yang paling bawah kan pengetahuan material lah, sensorial. Dari indera kita ada. Iya. Ya, daya penglihatan mata, daya penciuman hidung, dan seterusnya. Yang 5 indera itu. Menyimpan ya. Iya, bahkan dia nggak menyimpan, dia cuma sarana doang ya kan. Iya. Untuk masukin aja lah gitu, kayak alat. Nah, yang kedua ada imajinasi. Disinilah tempat penyimpanannya. Ketika kita ingat tadi rasa asam jus jeruk itu tersimpan di sini, imajinasi. Tapi anehnya dia connect ke lidah kita gitu. Jadi kalau kita pikirin gitu kan, bagi yang puasa mikirin ayam goreng, ngerasa aduh, padahal dari imajinasi aja. Terus yang ketiga ada apa? Akal ya, intelek. Terus di sini tempatnya pertimbangan. Keempat, di sini intuisi ya. Ya. Jadi intuisi, terus kolbu tempatnya ilham, wahyu, wahyu dan seterusnya kan ke atas. Ya. Nah gitulah. Oke. Nah jadi teman-teman sekalian, saya coba review dulu supaya ini. Oke. Kelihatan nggak? Mohon direview lagi, Pak. Iya, direview ya. Direview supaya lebih nancep. Mantap. Betul. Tapi ini belum kelihatan nih. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Belum. Masih ini kelihatan. Masih di folder. Ini? Belum. Ganti dulu itu ya. Oke ya. Sorry. Udah kelihatan belum? Belum. Oke, ya saya ulang lagi ya. Foldernya udah kebuka? Udah nampak? Nah ini masih foldernya kalau di aku. Kalau Pak Adi? Hilang sekarang view dari peserta. Oke. Ya, Udah. ini dia. Nih ya. Jadi yang ini Bang Arif maksudnya. Nah, semua pengetahuan di pikiran kita itu kan disebut tasawur ya. Tasawur ya. Ya. Tasawur, persepsi, contohnya ini kan pengalaman nih. Pengalaman material melalui panca indera. Jadi indera ini jendela gitu. Lalu nah ini namanya pengetahuan pertama, image. Image itu bukan gambaran aja, termasuk rasa ya, termasuk suara ya. Jadi secara otomatis melalui panca indera kita menyimpan di sini. Bisa disebut memori juga di sini. Ini knowledge juga. Lalu pengetahuan-pengetahuan ini mulai kita berikan makna, definisi mentah gitu, spekulasi. Ya enggak? Kita create makna secara individu partikular. Gitu ya. Nah, kebanyakan orang, Pak, pengetahuannya itu di nomor 2 ini. Nah, orang-orang yang mulai matang secara intelektual, itu pengetahuannya sudah mulai definisi logis. Pengetahuan saya tentang api, ya memang sesuai dengan kenyataan gitu. Ya, bisa diverifikasi gitu ya. Makanya nanti muncul ada tasdik ya. Jadi pengetahuan saya ini ditemukan gitu loh. Hakiki dan universal. Nah, banyak orang bertengkar itu pengetahuannya di nomor 2 ini. Nah, nomor 3 ini disebut tasawurnya sudah jadi tasdik. Tasawur yang sudah diverifikasi gitu Bang Arif. Ya. Nah, ini kan masih mudah memahaminya. Tapi kita juga sering mengetahui kayak Mbak Aini itu tiba-tiba ngerti.
ngerti karena kita mahir gitu, intuisi. Ini karena kita sering melakukannya. Saya kasih contoh itu kan montir itu sudah membongkar mobil itu ratusan mobil misalnya, ratusan mobil, sehingga ketika datang orang memperbaiki mobilnya, kedengaran suaranya krek-krek gitu Pak Adi, dia langsung intuitif tahu gitu. Ya. Jadi ada pengetahuan yang sudah intuitif gitu. Biasanya jarang keliru gitu loh, karena udah mahir. Berarti dia di sini udah matang juga gitu. Orang yang main gitar, dia chordnya ada lagu baru, wah ini chordnya ini nih gitu. Gitu ya. Nah, lalu kalau ini masih upaya manusia. Nah, tapi ada pengetahuan yang inspiratif, inspirasi, ilham. Nah, ini para filosof kan berasal dari kata filosofia. Mereka yang mencintai ilmu itu suka dapat ilham Pak Adi. Ya. Dan orang suci gitu. Nah, kemudian ada revelation wahyu itu Bang Arif. Nah, ini datang dari atas. Kita sementara ini kita langsung combine dengan kepercayaan dulu. Ya, itulah bedanya filsafat barat sama filsafat timur. Kalau filsafat timur dia dominan rasional aja. Sehingga dia barat, sehingga dia tidak menerima mitos gitu. Padahal mitos itu banyak inspirasi. Kitab suci itu kan ya kayak misalnya apa yang waktu itu debat antara fiksi, fiktif sama fakta. Ya, sama fakta gitu. Fakta lebih kepada fakta-fakta empiris kan. Tapi kalau fiktif itu reka-rekaan pikiran, fiktif. Itibari itu ya? Iya. Iya, fiktif itu itibari, rekaan pikiran. Tapi kalau fiksi itu sebetulnya imajinasi yang terilhami gitu. Kalau mau pakai definisi begitu. Jadi ada benarnya itu. Jadi kalau dibilang Bhagavad Gita, kitab suci itu sebetulnya fiksi. Cuman orang menyamakan fiksi sama fiktif gitu. Ya. Nah, ini kan lebih clear Bang Arif ya. Iya. Jangan lupa ini Bang Arif ya. Teman-teman ya. Nah, pengetahuan kita tentang surga gimana? Apakah kayaknya masih notion kan? Ada orang-orang tertentu mungkin sudah terbuka secara intuitif. Ada yang sudah terbuka ke dia inspirasi gitu. Ya, atau Nabi udah terbuka gitu loh. Ya, kira-kira. Nah, tasdik yang sudah diverifikasi ada dari dimensi wujud spiritual, Rib. Ya. Oke. Jadi filsafat barat itu hanya mengenal realitas itu materi. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau kepada pengetahuan. Tadi kan ada pengetahuan yang dicatat Pak sembarang di mana-mana Pak Adi. Itu namanya kaskul. Jadi belum jadi. Kenapa ini disampaikan? Supaya kita itu juga matang gitu. Kita bisa melihat juga mana ilmu yang paling tinggi gitu Pak Adi. Ada ilmu akuntansi, ada sekarang ilmu komputer science, ada statistik. Itu kategorinya gimana? Apakah saya mau masuk surga itu harus nggak ditanya statistiknya gimana? Ilmu akuntansi nggak akan ditanya Pak. Bisa bahasa Arab apa enggak gitu? Enggak dilihat itu. Ya enggak. Kalau kita mau selamat itu nggak ngerti ilmu tentang manajemen juga nggak apa-apa gitu, psikologi gitu. Jadi kita fokus kepada pengetahuan yang esensial. Makanya kita perlu mengenal klasifikasi ilmu gitu. Nah, saya sudah menyusun di sini Pak ya. Yang tadi di tadi itu udah digambar Pak Adi nih, Bang. Terima kasih Pak Adi ya. Waduh, muncul juga Pak. Seriusan? Itu Pak Adi yang gambar tuh, Pak Adi tuh. Oh gitu. Ini Pak Adi yang gambar tuh beliau nih. Mantap. Nanti ada Pak Ferry juga di sini bikin animasi tuh nanti. Ada wah makin keren ini. Jadi ini katbi tadi udah ya, verbal. Jadi banyak orang itu tahu Quran itu baru tulisan, terus dilafazkan, dihafal. Maknanya belum masih creating meaning kan? Ya. Belum dapat makna universalnya, apalagi misdaknya gitu loh. Nabi Muhammad jelas tahu Al-Quran dari mana? Dari misdak dong. Ya kan?
dari misdaknya. Nah, di sini ilmu dalam pengertian sains modern itu syaratnya itu harus ada ini Pak, subject matter namanya. Tema sentralnya harus ada Pak. Tema sentral yang menyatukan pembahasan gitu. Sesuatu itu disebut ilmu Pak, secara sistematis harus ada subject matternya. Subject matter menentukan jenis ilmu itu dan menentukan derajat ilmu itu, Bang Arif. Nah, selain itu ada discourses, problem-problems, bahasa Arabnya il gitu. Belum ngantuk kan Mbak ini? Ini belum ngantuk. Kenapa? Habis kerja Bang, Iya, biasa. iya. Enggak apa. Ini, nah, jadi misalnya ilmu biologi, subjek matternya apa gitu? Ya. Kalau matematika apa? Angka kan? Matematika Ya. itu subjek matternya angka gitu. Kalau apa? Psikologi apa, Rip? Subjek matternya? Soul kan? Iya, jiwa. Jiwa kan? Nah, makanya diskursisnya Pak, apa itu marah, apa itu sedih, kok asal muasal sedih dari mana, itu namanya diskursis Pak Adi. Ya. Kalau apa kedokteran apa subjek matternya Bang Arif? COVID. Nah, itu juga tuh virus. Nanti jangan-jangan ada ilmu tentang virus nanti. Subjek matternya virus gitu. Jadi di tengahnya itu virus gitu. Nah, masailnya apa? Diskursesnya apa? Problem-problem yang terkait itu apa gitu. Tasawuf apa subjek matternya? Tasawuf itu subjek matternya itu wujud ilahi. Itu Pak Adi. Iya Pak. Jadi, makanya tasawuf itu sebetulnya bukan mau bicara sholat, mau bicara tentang doa-doa, bukan. Itu turunan. Ya. Core pembahasan subjek, core-nya gitu loh. Subjek matternya tasawuf itu sebetulnya al-wujud, the truth itself. Sang ada, Rip. Ya. Nah, diskursisnya apa gitu. Jadi misalnya nih ya, saya kasih gambaran juga nih supaya teman-teman. Ini saya hapus. Jadi misalnya tasawuf. Tasawuf ya. Tasawuf. Pelan-pelan aja, santai aja. Sorry. Tasawuf itu subjek matternya itu wujud. Wujud ilahi ya. Nanti diskursisnya apa Pak? Nama-nama Tuhan Pak. Kan nama-nama banyak tuh. Iya. Iya enggak? Ar-Rahman. Nah, terus penampilannya gimana? Kaitannya dengan alam gitu loh. Hubungan alam dengan nama-nama apa relasinya. Ini kan ada relasi nih. Apa sih relasi itu Ar-Rahman gitu ya. Jadi tasawuf itu sebetulnya ada orang suka keliru tuh. Tasawuf itu bicara akhlak. Enggak, itu efek. Tasawuf itu bicara tentang Tuhan, wujud. Bahkan bukan Tuhan dalam pengertian teologi, Pak. Tapi wujud ansih gitu. Sang ada gitu. Nah, sudah tahu ya jadi core-nya itu. Jadi kalau misalnya musik itu subjek matternya apa Bang Arif? Musik. Tentu bukan suara kan? Iya. Atau nada. Iya, nada lah. Suara yang ada polanya. Nah, itu kan mulai mikir. Nah, di sinilah mulai ilmu filosofinya muncul gitu. Jadi kan sekedar kaskul. Betul. Ya kan? Sosiologi apa? Subjek matternya. Masyarakat. Misalnya. Antropologi. Ya. Itu teman-teman. Ya, jadi kimia misalnya. Kimia kan ada ilmu kimia. Ilmu kimia itu subjek matternya apa gitu. Nah, jadi sesuatu disebut ilmu dia harus punya subjek matter.
Lalu dari subject matter itu ada diskursus, problem-problem yang berkait dengan ini hubungan dengan subject matter itu apa? Makanya subject matter itu tema sentral. Lalu masalah-masalah yang berkaitan dengan tema sentral dari pengalaman langsung ya, pengamatan langsung, lalu penelitian fenomena gitu. Nah, di sini kan berpikirnya banyak nih. Lalu dari situ, dari diskursus itu, mana yang jadi misdak, premis-premisnya. Nah, Al-Mabadi namanya. Nah, konsep-konsepnya apa aja nih gitu. Mana yang sudah dibuktikan gitu loh. Oke. Enggak, ini mau kasih overview-nya aja, gambarannya. Oke. Sehingga orang, misalnya teologi. Ilmu teologi kan ada, Bang. Ya. Subjek matternya. Jadi kalau kita misal, oh ilmu kimia, pikiran kita langsung gini nih. Nah dia, apa sih ini core-nya, subjek matternya apa nih? Apakah yoga misalnya masuk kategori ilmu misalnya? Nah jadi seorang yang punya sistematik berpikir, ini kayak tasawuf kan orang bilang, oh akhlak. Atau wirid-wirid gitu kan, ada orang oh tasawuf itu yang wirid-wirid itu ya gitu ya. Yang dibaiat itu ya gitu. Tapi sebetulnya kalau kita sudah matang secara epistemologi, oh ilmu tasawuf, kan ada ilmu tasawuf. Langsung pikiran kita pertama itu Bang Arif, subjek matternya apa nih? Dari subjek matternya itu, alumudunya itu, kita jadi tahu derajat ilmu itu gitu. Gitu Pak Adi. Oke ya. Kita terusin dulu dikit baru nanti. Nah, jadi diskursus ini problem-problem yang terkait dengan subject matter, lalu di premis-premisnya itu jadi konsep, lalu jadi pembuktian. Nah, yang kemudian terakhir adalah harus ada tujuannya juga Pak ilmu itu. Ilmu psikologi tujuannya apa? Ilmu statistik tujuannya apa? Kira-kira ya. Enggak susah kan? Mudah kan? Jadi 4 ini aja nih Pak. Syarat sesuatu tapi kalau ini kan tema besarnya. Oh ini nih yang panjang Pak nomor 2 ini. Problem-problem yang terkait dengan itu kan tema sentral. Baru ini premis-premis yang ditemukan, dibuktikan, baru tujuannya. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kamu Rip kalau misalnya diskusi sama orang itu langsung bisa clear kita. Ini subjek matternya apa nih? Antropologi subjek matternya apa nih? Masalah-masalah yang diselesaikan oleh ilmu itu apa sih? Problem solving kan ilmu itu kan. Apa sih masalah-masalah yang terkait dengan subjek matter itu? Kemudian apa saja sih premis-premis ataupun pembuktian-pembuktian yang sudah terverifikasi sehingga dijadikan satu statement gitu. Ilmu politik apa ininya? Subjek matternya kira-kira. Coba kita ini aja nih ngolor ngidul aja kayak di warung kopi gitu. Manajemen apa? Subjek matternya. Marketing Pak, manajemen. Ini lebih luas dari itu deh. Ya, jadi ini pengelolaan kan? Pengelolaan, iya. Pokoknya prosedur pengelolaan. Baru cara mengelola ya. Cara mengelola. Nah, filsafat dalam hal ini itu sebetulnya filsafat itu apa subjek matternya? Wujud, tapi konsep. Filsafat itu sebetulnya dia hanya membahas yang ada. Apa sih yang sebenarnya yang ada itu? Jadi luas banget sebenarnya. Nah, karena itulah filsafat disebut the mother of knowledge. Nah, tetapi filsafat barat itu mereka membahas wujud itu sebagai konsep yang definitif. Kalau tasawuf metafisik, bagaimana mengalami wujud. Nah, disitulah muncul ontologi. Mulai dapat ya, misalnya apa ya yang
ilmu memasak ada nggak subject matter-nya apa? Resep masakan. Gitu Iya. misalnya. Coba nggak kita Kalau ini aja. terkait Kalau dengan kalau yoga apa Nat kira-kira subject matter-nya? Kalau yoga union, Bang. Union ya, Ya, subject matter-nya. mind, body, soul, union. Union ya. Langsung dia. Nah ini kan menarik nih kalau misalnya orang-orang Barat dengan rasionalitasnya menjadikan yoga sebagai the science of yoga misalnya kan, itu pikiran mereka langsung ini subject matter-nya apa nih? Jadi sebelum melangkah lebih jauh itu nyari subject matter-nya dulu. Kalau nggak bisa kita runtut gitu. Iya, kalau yang modern mind ini dia rentetannya benar-benar physical. Jadi dari brain dia apa ya? Dia top down sih. Jadi dari brainwave, terus kemudian belajar anatomi, terus kemudian belajar segala macam deh Bang. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Iya, betul. Saya pun sekarang baru ngeh juga. Misalnya kan, apakah yoga bisa dikategorikan ilmu? Pertanyaan pikiran. Kalau iya, apakah dia memenuhi kaidah yang 4 tadi? Nah, coba saya bantu sedikit nih. Saya bantu sedikit Nat untuk ininya nih. Di slide saya berikutnya. Nah ini nih, ini penting nih, penting banget nih. Oke, belasan tahun belajar filsafat begini nih jadi. Gini ya. Jadi pengetahuan itu kita mulai dari sini dulu Bang Arif. Natural science ya. Natural science soalnya agak gampang. Ininya. Natural science itu kita mau cari subject matter-nya ya. Oke. Nah, subject matter itu sebetulnya misdak. Nah, natural science itu bicara segala sesuatu terkait dengan materi, betul? Iya. Oke. Ini ada. Nah, konsep materi dia ada. Oke. Nah, ini barangnya jelas. Dari natural science itu nanti muncul biologi, kimia, fisika, macam-macam. Namanya natural science. Oke. Metodenya eksperimen kan? Gitu ya. Ini saya cuma kasih tahu contoh yang konsep api sama misdak api kan. Misdak kan realitinya, konsep itu di pikirannya, di mental. Nah, natural science itu dia bicara semua tentang materi. Nah, semua tentang materi. Mungkin nanti ada ilmu kosmologi. Kosmologi versi mereka itu materi semua. Kosmologi Jawa beda gitu. Kosmologi Hindu beda gitu. Kosmologi dalam perspektif natural science itu segala sesuatu yang materi gitu. Nah, ini natural itu secara mental ada contreng. Konkretnya ada metodenya eksperimen. Jadi dari natural science ini inilah sebetulnya ilmu yang diakui oleh modern mind. Oke ya. Jadi ini secara mental ada konsep materi, kemudian juga ada konkretnya gitu. Ini sengaja saya ulang-ulang nih biar rada ini. Nah, yang kedua, matematika ini nggak bisa kita bantah. Zaman Pythagoras pun matematika ada, Nat. Sampai Pythagoras kan dikenal juga sebagai rumus Pythagoras. Subject matter-nya sebetulnya angka, benar nggak? Nah, tapi misal ini tadinya mau saya kasih gambar nih Pak Andi gitu, Pak Andi. Jadi misalnya 3 nih. Sorry ya, nggak apa-apa dikit-dikit dulu ya. Ini matematika kan 3 nih. Kalau di materinya kan 3 itu kan nggak ada misdaknya, Nat. Yang ada kan 3 apel gini kan. Paham nggak maksud saya? Iya. Iya nggak? 3 itu nggak ada misdaknya kan?
3 itu. Iya nggak? Ya. Ini kan angka kan, simbol kan. Secara mental di sini 3. Tapi di kenyataan itu masih ada materinya. Harus 3 sesuatu gitu. Harus 3 sesuatu, bagus Bang Arif. Bukan. Harus Ya. 3 pensil, harus 3 buku gitu. Kalau sama dengan begini Pak, ini menarik nih. Nggak apa-apa ya, kalau belum mudeng juga nggak apa-apa. 1 saf, Nat. 1 saf. Di mental kan ada konsep 1 saf. Ya. Kalau sholat, ya, Bu Aini kamu di saf 1 kamu. 1 saf gitu. Tapi di misdaknya, yang ada kan orang berbaris gitu. Ya. Saya juga rada lama sih mudengnya membahas ini. Membedakan antara yang di mental sama yang di kenyataan gitu. Ya. Tidak ada nggak konsepnya Bang Arif? Nothing. Ada konsepnya. Konsepnya ada kan nothing. Tapi secara misek itu Ya apa? apa gitu? Nggak ada. Gitu. Belum mual kan Mbak ini? Belum. Santai aja. Kalau enggak skip gitu. Jadi tidak selalu makanya matematika itu di konsep ada angka. Tapi kalau di kenyataannya, di misdaknya, dia harus ada sesuatunya. Kalau natural science misalnya membahas tentang tubuh, materinya ada, oke kan? Tapi konsepnya memang ada juga di sini, di benak, di mental. Ya. Ini saya perlambat nih karena gimana Pak Adi? Kita mau membedakan antara yang di pikiran, di konsep, sama yang di misdak. Mafhum sama misdak. Makanya tadi penting banget tuh wujud dalam pengertian logika. Make sense sih Pak. Make sense ya? Make sense. Jadi kalau kita mau bahas biologi, yoga misalnya nanti, secara mental apa, secara misdak apa gitu. Apa yoga itu subjek maternya tubuh, apa mental, pikiran, jiwa. Nah itu maksudnya Nat. Kalau matematika Jawab kan, ya, Bang. ya gimana? Kalau yoga, ya akhirnya memang elemen atau ingredients yang tadi Bang Rame sebutkan itu semua dapat karena memang dia natural science-nya dapat. Jadi kan memang dia kalau yoga tuh gimana ya Bang? Dia ancient wisdom tapi disupport dengan research yang materi. Itu dia. Iya. Karena itulah saya belum tahu, mungkin saya terbatas. Saya nggak tahu orang-orang yang di MIT atau di mana, yang mungkin terpisah aja filsafat timur ya nggak dianggap filsafat sama mereka jadinya kan. Ini fix Ya, yang tadi ya, Nat. Ya. Kenapa? Terusin aja Nat. Kenapa? Iya, jadi beda approach kayaknya ya Bang ya. Kalau Western philosophy sama kalau Eastern philosophy kan memang itu ancient wisdom turun-temurun kan Bang? Iya. Dia tapi dengan perkembangan zaman akhirnya orang modern melakukan riset-riset material. Iya. Ya. Gitu. Karena proven benefitnya ada. Tapi kalau yang ancient 5.000 tahun lalu, mana ada orang kepikiran bikin research kan? Coba satu contoh lagi Nat. Itu sebabnya saya termasuk yang tidak setuju Pak Adi. Karena setelah belajar filsafat perennial ini, filsafat Islam, misalnya psikologi, subjek maternya apa? Mereka maksa itu otak. Iya kan? Iya. Jadi karena mereka itu patuh banget sama teori ilmiah yang 4 tadi. Betul. Ini kalian subjek maternya apa sih gitu? Makanya muncul neuroscience kan. Padahal otak itu meter juga. Dia maksa apakah otak yang berpikir. Saya ingin mengangkat ini ke teman-teman biar kita itu mulai mahir juga. Nah, saya terusin dulu yang tadi ya. Saya terusin dulu supaya agak tuntas.
Jadi kalau matematika kan kelar. Subjek maternya angka. Tetapi di konkretnya apa bentuknya? Harus ada sesuatunya kan. Misdak apel 3 gitu ya. Nah kalau filosofi apa subjek maternya? Tahap awal filosofi itu pembahasannya adalah maujud apa adanya. Maujud apa adanya. Unconditioned, yang tidak terkondisi gitu. Nah, mereka juga menyebut, oh, filosofi itu subjek maternya adalah sebab akibat gitu. Terus ditanya lagi, misdaknya sebab akibat apa gitu. Jadi ada subjek matter itu nanti tidak harus konkret. Makanya tadi kita jadi mikir juga, oh yoga itu subjek matternya apa? Bukan tubuh dong. Atau semacam, nah itu kan aku belum nemu tuh Nat, kalau yoga. Sebenarnya memang bukan sih Bang. Sebenarnya bukan tubuh. Sebenarnya annihilation dari tubuh, justru dihilangkan tubuh itu sebenarnya. Tapi kan karena perkembangan zaman kan jadi ada the scientific of yoga. Nah mereka kan akhirnya di scientific yoga kan. Akhirnya kan mereka mencari kan. Mereka mencari dan itu munculnya belakangan. Dan diskursisnya apa efeknya ke kesehatan, jadi muncul apa efeknya ke jiwa, apa efeknya ke metodenya bagaimana, kan jadi muncul tuh. Ya. Nah, terus terang malam ini saya hanya ingin menyampaikan sains modern itu punya, mereka teliti dalam berpikir, teliti sekali, ya kayak René Descartes gitulah. Nah, Ya. empat itu kan simpel sebetulnya. Subjek matternya apa? Nah, kalau mau cari subjek matter yang tadi, secara mental ada nggak? Secara konkret ada nggak? Kalau natural science kan gampang. Ya kan? Kalau ilmu anatomi itu jelas subjek matternya tubuh manusia. Kedokteran belum tentu tubuh manusia itu subjek matternya. Keseimbangannya, kesehatannya. Keseimbangan bisa, balancing bisa, subjek matternya balancing. Berarti bukan konkret physically gitu. Nah, kalau sastra, subjek matternya apa? Karya, ya kan sastra, kan ada ilmu sastra kan? Kalau sastra, literatur gitu kan sebenarnya karya dan seni, Bang. Seni ya, lebih ini ya. Iya, dia di art of literature kan. Apakah dancing itu ada jadi sains juga? Nah, atau dia cuma kaskul? Kan tadi udah kita kata ada kaskul, pengetahuan itu yang random, dapat pengetahuan, tapi dia belum dikategorikan secara sistematis. Nah, sains modern memutuskan itu disebut ilmu apabila memenuhi 4 itu. Satu, dia punya subject matter. Kedua, dia punya diskursus. Ada masalah-masalah yang terkait dengan subject matter itu. Yang ketiga, ada premis-premis yang sudah diverifikasi. Jadi foundation. Yang keempat, ada purpose. Baru dia masuk. Masuk dia ke universitas. Ini jadi kurikulum sains, kimia. Gitu. Ini jadi kurikulum biologi. Biologi kan jelas subject matter-nya kan? Segala sesuatu yang hidup kan? Ya. Kalau fisika apa? Segala sesuatu yang apa fisika subject matter-nya? How physical things work. Nah, bagaimana fisik itu hukum-hukum fisik kan? Yeah. Itu kan gampang, tapi kalau sudah mulai pengetahuan yang lain-lain itu apa ya gitu. Kalau bahasa, apa subject matter-nya? Kata. Linguistik. Linguistik kan? Ya. Nah, mulai dapat nih kita kan? Ada, memang ada ukurannya kalau itu kan, Bang. Oke, lanjut ya. Masih oke ya. Kira-kira. Nah, terus metafisika, ya berarti subjek matternya kan yang melampaui fisika, jelaskan sebetulnya kan. Al-wujud, wujud murni kan? Al-wujud murni. Nah, ini. Nah, jadi sebetulnya dulu Plato sama Aristoteles, di Sokrates kan itu tidak disistematikan. Tapi di tangan Plato,
Menurut Plato, the real knowledge itu, science of the real itu metafisik, Rip. Di bukunya Saitusen Narses, Knowledge and the Secret, itu dikatakan oleh beliau, mengutip, the real ilmu sebetulnya metafisika. Baru turunannya, ini kan sistematika turun ke bawah, matematika ke bawah. Ini tingkatannya nih. Apa cirinya dia makin tinggi ilmunya, derajat ilmunya Pak Adi, makin luas bahasannya. Makin general. Makin ke bawah kan makin spesifik, Pak. Ilmu biologi makin spesifik dong. Tapi makin ke atas kan makin general kan. Universal ya. Universal gitu, Pak. Jadi, nah alhamdulillah nih dapat nih. Sesuatu itu disebut tinggi ilmu. Ilmu itu disebut tinggi apabila yang subject matter-nya itu makin luas. Jadi sebetulnya semua ilmu itu hanya seputar ini. Ini tambahan saya nih, Wahyu ini, Bang Arif. Seperti studi consciousness yang lagi banyak dibahas itu ya. Iya, science of consciousness. Kan mereka kan mulai bahas tuh, Pak. Iya. Science tentang consciousness gitu. Belum ketemu. Belum ketemu subjek materinya apa gitu. Apa roh? Makanya kan terus terang, akhirnya Nadia, gimana sih filsafat barat ini sainsnya. Jangan-jangan kategorisasi kalian itu yang bermasalah, kayak kita menulis tesis, Pak. Aduh ribet banget sih, gue kagak ngalir nih. Tapi maksud saya di malam ini, saya ingin karena kan sok-sok banget tuh sains modern itu. Kalian itu belum ilmu tuh katanya. Karena belum sistematis katanya. Tapi ada bagusnya juga, Nat. Kalau yang tadi kan natural science, matematik, filosofi, sama metafisik kan. Ya, kalau Wahyu nggak dianggap mereka ilmu, Pak. Karena nggak sistematis. Ngomongnya Al-Baqarah, Qul ya ayyuhal kafirun. Gimana mau dibuat sistematis kan? Itu kan inspirasi gitu. Jadi nggak masuk. Kalau metafisik itu masih masuk. Metafisik pun sama filosofi berdebat juga. Kok bahasan kita sama wujud? Bedanya gini. Kalau kalian, kata orang-orang arif, kalau filosofi, kalian membahas wujud itu mental. Tapi kalau kami, ngalamin gitu loh, ngalamin wujud. Jadi metafisik Rip sama filosofi, subjek materinya sama. Al-wujud, wujud. Tapi kalau filosofi secara mental, kalau tasawuf itu secara mengalami. Gitu. Ilmu matematika berlaku di mana-mana kan? Makin luas. Ilmu filsafat berlaku di mana-mana. Makanya para filosof itu seperti dia tahu semuanya gitu. Kalau fisika kan udah jelas beda dengan biologi kan? Tapi kalau filsafat, dia bahas tentang wujud. Ada di biologi, ada di kedokteran, ada di sastra malah. Jadi filsafat membahas semuanya gitu. Nah, begitu kita sudah paham kategorisasi ini, Pak, teman-teman. Jadi banyak nih jadinya nih, jadi muncul kalau diurut. Nah, yang menarik Pak Adi, orang nggak bahas metafisik, teologi, filosofi ini, Pak. Nggak dibahas. Nah, Swaguru sebetulnya mau memberitahu, kalian tuh kok nggak belajar filosofi sih gitu. Padahal filosofi itu justru membahas core-nya gitu. Tanpa harus disebut filosofi gitu. Itu anehnya, Pak. Karena ilmu itu sudah makin spesifik, akhirnya kita lupa yang universal. Udah paham, Rip? Itu sebabnya, Pak, di Swaguru ini, atau di grup kita ini, nggak akan dibahas statistik, nggak akan dibahas yang begitu. Yang dibahas wujud sama kesadaran, udah. Kalaupun dibahas, kita kaitkan dengan filosofi. Bahkan filosofi mengaitkannya ke itu. Iya, gitu paling Pak penting. Adi. Coba, Nat, orang kan akhirnya kalau tidak dikasih, paling tidak mengenalkan filosofi gitu. Orang jadi nggak bertanya, asal muasal ilmu ini dari mana sih? Gitu. Ya. Kalau filosofi kan, dia mencari tahu yang hakiki yang mana.
yang abadi, yang mana yang bisa dijadikan pegangan. Kalau sains modern aja kan, apalagi lulusan komputer sains, yang penting gue lulus sekolah, kerja gue, makan gue, otomatis kan gitu. Tapi kan paling tidak dikenalin lah gitu. Kalau hukum misal, ilmu hukum, apa subject matter-nya misalnya? Banyak Bang, ilmu hukum itu kan cabangnya banyak. Maksudnya tapi Subject matter-nya, dia bisa subject matter kan masih satu. keadilan, justisia. Konsep keadilan kan? Ya, justisia. Ini menarik nih, konsep keadilan itu subject matter-nya hukum. Bukan pasal-pasal itu kan turunan. Itu derivatif. Makanya tadi aku bilang hukum itu Ekspresinya. banyak sekali. Nah, itu loh maksudnya, Nak. Jadi kalau kita mau bicara, misalnya nih orang belajar ilmu hukum, subjek maternya kita apa? Saya nggak dapat itu juga. Waktu saya kuliah di filsafat pun akademis, saya nggak dapat pemahaman begini, Nadia. Saya dapat pengetahuan begini di diskusi suaguru ketika ketemu guru. Kalau di kampus nggak langsung. Belajar filsafat berarti menghafal pikiran Plato, menghafal pikiran Socrates, menulis, tapi nggak diajak sistematis. Oh ya, kalau di FH kan lumayan tuh Bang, karena ada sistem, emang dia kodifikasi kan kalau hukum itu kan. Jadi mau nggak mau sistematis. Memang pikiran semua tapi yang jalan loh itu. Iya. Filsafat malah kayaknya sistematis doang sih. Kalau di akademik sistematis banget malah. Tapi nggak ada apa ya? Ejawantahnya ke dalam kehidupan. Jadi kayak cuma nyomot-nyomot doang. Oh, ini pakai ini nih. Pakai ini nih. Dia ngambang. Iya. Dia tidak aplikatif. Tidak aplikatif, betul. Dia purely knowledge. Tapi kalau hukum dia knowledge dan aplikasi. Kalau law dia knowledge dan aplikasi. Dan dia filosofinya kuat kan, justisia itu. Nah, gini, misalnya ilmu hukum ya. Kan kalau di teorinya kan itu diajarkan saintis yang jujur kan. Saintis itu jujur kan. Ya. Tapi begitu mereka praktek dalam kehidupan, itu kayaknya 90 berapa persen itu ngaco gitu. Kayaknya nggak sesuai dengan yang dibahas di teori kan gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu? Itu kan jadi dibahas. Kalau dia sudah tidak bisa relevan dalam kehidupan, menolong kemana, makanya the purpose of science, untuk kebahagiaan, untuk keadilan, ngapain kita belajar hukum kan gitu jadinya. Nah, jadi teman-teman sekalian di Suaguru ini kan sebetulnya kita ingin mengajak orang untuk bukan apa ya, manusia itu perlu belajar pengetahuan yang inti-inti. Dan yang inti-inti inilah, yang core ini, yang akan menjadi fondasi kita menjalani kehidupan. Memandang fenomena virtual, memandang fenomena sosial, sosmed, dan seterusnya. Mbak Cir, dia kasih pendapat dong. Dari ngolor ngidul segala macam, nggak apa-apa baru ikutkan, tapi udah tahu ya. Jadi di Suaguru ini teman-teman, kita mau memberitahu pengetahuan. Kita belajar itu memang sungguh-sungguh teliti. Karena kenapa? Karena pengetahuan kita itu akan menjadi dasar kita bersikap. Kalau enggak nanti kita dogmatis satu. Atau kita memuja tokoh. Kalau tokohnya ngaco. Ini komen tentang apa nih, Bang Dame, tentang yang kita bahas tadi. Subject matter. Ya, yang dibahas malam ini aja, apa aja komen, gak apa-apa. Apa aja ya. Kalau subject matter tuh, kalau buat aku saat ini ya, buat aku saat ini mungkin lebih ke self healing. Karena apa ya?
Ya, aku baru kelar lagi kan sama Ibu Melani. Ya. Mungkin itu sih dari situ sih yang harus aku mulai. Kalau enggak aku nggak bisa mulai apapun juga gitu dalam hidup aku. Ya, artinya orang itu belajar itu karena dia ingin menolong dirinya kan. Okay. Even untuk self love juga sih. Kadang-kadang mungkin kan susah memaafkan, keinget ini, keinget itu. Itu sih lebih ke situ. Nah, disinilah kedahsyatan ini Bang Arif, self inquiry. Self inquiry itu langsung terapi langsung ya Nat ya. Nggak mutar-mutar. Tapi di grup ini kita, tapi nggak apa-apa ya Mbak Citri ya. Di grup ini, bergrup ini memang kita mencoba jalan-jalan melalui pikiran kita, melalui hati kita, imajinasi kita untuk menjelajah kemana-mana. Kalau nanti kesasar, tinggal silent aja. Tinggal silent. Iya sih. Oke, makasih Mbak Citri ya. Iya, sama-sama makasih Bang Rame. Iya. Adi boleh Pak? Belum ada komen. Belum ada ya. Bang Arif? Ya. Ya, apa ya? Memang terlihat dari universalitas filosofi, filsafat atau metafisika itu membuatnya sebenarnya kata Aristoteles juga memberi istilah metafisika sebagai first philosophy sebenarnya. Tapi metafisika dia terlalu imanen, terlalu materialistis. Meskipun dia menganggap metafisika pun prime philosophy, first philosophy. Jangan kita berbicara apapun sebelum bahas metafisika terlebih dahulu, dia bilang gitu. Tapi metafisika dia ya hylomorphism itu yang material. Nah, ada yang menarik ya dari urgensi kita harus ya berfilsafat lah gitu. Soalnya sebenarnya ini juga diterapkan di universitas-universitas. Setidaknya ya prodiku gitu kan, fisika. Itu dikasih juga slot untuk filsafat, filsafat MIPA. Di semester 1 itu disempatkan tuh. Kita belajar filsafat MIPA, tapi filsafat MIPA-nya lebih kepada ya ini tadi filsafat yang benar-benar prodi filsafat aja terlalu teoritis banget, maksudnya kayak ya kalau bagiku aja sih teoritis is okay lah, tapi yang ngajar nggak enak, itu parah tuh. Yang ngajar nggak kayak penuh gairah. Kalau teori ya ini bagiku aja ya, kalian juga boleh tidak setuju. Kalau teori tapi yang ngajar gairah banget, itu aku suka gitu. Maksudnya yang ngajar bener-bener wah ya kayak Bang Dame lah. Ini kan teori nih banyak aku aja, tapi seru gitu belajarnya. Nah itu tolerable lah, bahkan I love that. Tapi ini udah filsafat MIPA yang ngajar terus bilang saya sebenarnya nggak jago-jago filsafat ya, tapi ya udahlah ya saya coba aja ngajarin gitu. Jadi kayak udah PowerPoint begini gitu. Padahal sebenarnya ya sejarah filsafat tapi lebih kepada sains ya, filsafat sains gitu. Untuk memahami itu perlu mempelajari sejarah filsafat sebelumnya gitu. Soalnya tiba-tiba udah ngomong ini itu aja, padahal harus ngerti Kant dulu, Immanuel Kant gitu kan. Mereka cuman ya ngasih-ngasih itu aja lah. Terus juga tapi ada di sisi lain di prodi misalnya medis ya, kedokteran. Aku lihat di silabusnya juga mempelajari etika. Etika kan cabang filsafat juga, tapi filsafat kalaupun belajar filsafat diarahkan betul kepada profesi gitu loh. Misalnya ya cuma yang cocok-cocokin aja, misalnya tadi aku fisika, cuman filsafat sains, terus sains modern pula gitu kan. Ya Thomas Kuhn, Karl Popper dan lain sebagainya yang melihat ya cuman epistemologi tapi tidak belajar metafisika, ontologi, etika. Sedangkan kalau kedokteran filsafatnya cuma filsafat etika. Jadi
ini ibarat tadi kalau kata Bang Dame, orang dengar tasawuf itu mikirnya akhlak. Filsafat mikirnya etika. Cuman, oh ini filosofiku. Aku berprinsip bahwa ya beginilah kehidupanku. Aku memandang, ya ini etikaku gitu kan. Jadi filsafatnya emang filsafat praktis banget. Padahal sebenarnya praktis itu juga apa ya, ada gagasan yang penting, teori dan praktis harus union of theory and practice. Jadi jangan hanya praktis doang, tapi juga harus ada teorinya. Teori di sini juga bukan. Nah, ini lagi-lagi nih, bagiku ya, sains modern mencemari teori. Teori kan dari teoria. How to see things. Iya, teoria how SBR. to see things. Bahkan ada juga yang Pythagoras mengartikannya sebagai bukan Kasaf. Iya, kasaf, betul. Divine contemplation gitu loh. Itu teori sebenarnya. Yeah. Jadi kalau kita nyebut lu teori doang, kita justru yang menjadi agen-agen derogatif itu. Maksudnya menjadi agen-agen yang menurunkan makna teori. Padahal teori sebenarnya sangat sangat murni, sangat divine gitu. Nah, bagaimana dengan praksis? Praksis adalah realisasi dari teori itu. Kalau teori tadi udah divine contemplation, nah dari kontemplasi ini kita lakukan gimana? Gitu. Nah, ini kalau praktis doang, terus praktis diartikan sebagaimana sains modern mengartikannya, ya, ya soalnya juga ini antara filsafat diartikan sebagai etika doang atau filsafat ya kesesatan. Kalau teorinya gitu, yang sekarang beredar gitu ya. Oh, filsafat boleh dipelajari, hanya etika saja yang boleh gitu, karena kita harus berbuat baik kepada masyarakat, bertoleransi. Toleransi itu sangat ditinggikan gitu. Sekarang pun diperdebatkan lagi tuh, what is tolerance gitu. Jangan-jangan kita kurang mengadopsi filsafat atau tasawuf itu cuman hanya akhlak, tapi lupa metafisikanya. Soalnya juga gini, mungkin tempat-tempat yang kita tidak sangka ternyata perlu ontologi. Misalnya computer science. Aku baca ya, computer science itu, di computer science kan mempelajari tentang ada software, ada hardware. Hardware adalah ya alat-alat komputernya. Sekarang kita tahu ada mouse, keyboard, monitor. Nah, mouse itu ditemukan oleh Douglas Engelbart. Pertama kali ketika dia membuat mouse itu, yang bingung dia adalah, ini letaknya di mana? Eksistensi mouse ini aku harus taruh di bawah kaki, di samping tanganku, di meja atau di mana gitu. Jadi eksistensinya, letaknya yang paling tepat di mana gitu. Nah, setidaknya para kritikus itu ketika membaca keresahan Douglas Engelbart mengenai, oh ini sebuah permasalahan ontologis. Artinya filsafat pun juga perlu untuk mengerti even computer science sekalipun. Gitu. Itu. Thank you, Bang Arif. Terima Bang kasih. Damai. Iya, silakan Bang Adi. Tadi apa namanya, kalau tasawuf itu kan tasawuf adalah pengalaman tentang wujud ya. Ya, realitas, merealisasikan pengalaman, merealisasikan hakikat itu. Iya. Apa namanya, banyak para sage ya, orang-orang yang dicerahkan itu mengalami banyak pengalaman spiritual gitu kan ya. Nah, mungkin ilmu falsafat itu untuk membantu menjelaskan itu secara falsafat, secara philosophical, berdasarkan sistematika ilmiah tadi, apa begitu ya? Betul Pak Adi, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Adi tadi. Itu mengingatkan saya untuk apa namanya? Nih Pak ya. Kelihatan jelas? Iya, kelihatan. Nah, jadi ini kan sering saya sampaikan Pak, teologi realitas di sini maksudnya wujud Pak ya, wujud hakiki ya Tuhan ya. Ya. Jadi kadang disebut realitas itu bukan materi maksudnya, wujud hakiki.
teologi mendogmakan realitas. Oh Tuhan ada, Tuhan pengasih, Tuhan itu didogmakan sehingga jadi kepercayaan, Pak. Oke? Sebetulnya yang selama ini orang anggap orang belajar agama itu teologi, Pak. Ya. Ya, dari kecil kita itu oh ada neraka, itu kan realitas, ada realitas di metafisik sebetulnya. Meta melampaui fisik kan, beyond fisik. Nah, teologi mendogmakan realitas sehingga jadi kepercayaan. Ini pegangan pertama kita dari kecil. Lalu filsafat, filosofis mengkonsepkan realitas tadi secara sistematis, strukturasional. Itu menjadi epistemologi, Pak. Oh ya. Oke? Nah, jadi memang kerja filosofi itu kita harus berterima kasih pada filosof-filosof. Kayak saya menerangkan realitas material, imajinal, intelektual kan, itu kan Ibnu Arabi juga kasih, Pak. Alam mulk, alam malakut, alam jabarut, nama-nama, zat itu form, Pak. Itu kasaf itu, Pak. Penyingkapan. Nah, teologi kan nggak tahu yang begitu-gitu orang yang beragama secara teologi. Tasawuf menemukan realitas, Pak. Menyingkap realitas. Kalau ini kita gabung kan bagus, Pak. Nah, kalau kita ada ilmu teologi, nah dia ada filosofi, ada tasawuf, maka syariat itu jadi mekar. Syariatnya, sholatnya itu ada filosofinya, tapi juga ada rasanya gitu. Tasawuf itu rasanya gitu. Zakat, syariat zakat. Secara dogmatis kalau kamu bayar zakat sekian dapat pahala, itu kan dogmanya, Mbak Citria. Tapi begitu filosofi dijelaskan, diurai kenapa kita berzakat, zakat mal. Manusia begitu sudah terlalu attach pada harta, maka harta itu membebani dia. Karena itu perlu dilepas, tazkiyah, pensucian, detachment gitu. Jadi bagi orang yang punya ilmu teologi, filosofi, tasawuf, syariat itu include bareng-bareng. Makanya saya suka ditanya, sekarang gimana mengajari anak-anak wudhu? Oh, dikasih teologinya, dogmanya, fikihnya kan? Kasih filosofinya, dan kasih juga dia, ya itu syukur-syukur dia dapat berkah. Oh, ini maksudnya wudhu. Jadi sebetulnya Pak Adi, kalau Bapak perhatikan di beberapa tempat saya berbagi, ngajar, sebenarnya saya barengkan itu. Nggak keluar dari teks. Kan orang nanya, oh ini sumber teksnya apa nih? Ada ayatnya. Jadi tidak mengapa ya? Tidak menolak apa yang kita pelajari dari kecil. Tapi ada pencerahan filosofis gitu. Lalu ada pengalamannya. Tasawuf. Makanya kan untuk ke tasawuf itu ada purification. Nah, di satu sisi nih sains modern dia bikin ilmu sendiri gitu. Yang dia pikir secara rasional dan empiris saja kan. Pendekatan filsafat barat kan rasional, empiris udah. Filosofinya pun filosofi rasional, itu namanya paripatetik. Kalau yang sebelumnya kita bahas kan ada iluminasi gitu. Pengetahuan yang diperoleh dari ilham. Gitu. Nah, jadi malam ini paling tidak kita coba jalan-jalan ke filsafat barat nih Bapak gitu. Epistemologi barat gitu. Sehingga kita jadi bisa beradaptasi lah dengan itu. Ujung-ujungnya sih nanti kayak Kaskul juga, Ustadz teman saya juga kan, ya udah Bang gini aja lah, ya nggak apa-apa sih kita menjelaskannya itu pakai simbol, pakai cerita. Tapi saya belajar filosofi itu menjelaskannya sistematis. Makanya kan beberapa teman, wah kok jadi sistematis ya? Kalau ketemu ateis Pak, nggak usah pakai ayat dulu, pakai filosofi dia nyambung. Oh, berarti kita butuh nih di balik semesta ini, fisik ini ada sesuatu gitu. Dia nggak bisa bantah. Pakai pendekatan filosofi, epistemologinya jelas. Tapi ada loh di atas akal gitu. Karena gini Pak, kalau orang nggak dikenalkan epistemologi yang kita bahas selama ini, ilmu huduri, ada ilham, ada wahyu yang tadi yang 6 itu Pak. Itu saintis itu banyak yang saya beberapa dipertemukan dengan yang sekolah di Chicago, yang sekolah di Cornell. Itu jadi ini Pak, jadi bingung.
Jadi ateis. Akhirnya kan jadi apatis. Film Dr. Strange itu kan dia ateis, dokter. Dia patah tulang kan? Karena dia akhirnya apa? Ada yang sembuh. Wah, ini pengalaman. Dia ke India kan gitu ceritanya Dr. Strange itu. Tahu kan Mbak Citria ya? Dr. Strange itu yang dia Avengers. Iya. Avengers. Iya, di Avengers. Jadi Iya, dia lebih pakai otak daripada pakai hati. Iya, nah itu ini bahasa Mbak Citria nih. Ini bahasa umum nih. Pakai otak. Padahal yang mikir bukan otak gitu kan. Cuma nah, di filsafat nanti kita akan bicara filsafat dan bahasa. Karena penggunaan kata penting juga. Kayak tadi Arif bilang. Ya, tadi kan Mbak Citria ngomong, wah dia lebih menggunakan otak bukan hati. Nah, sebenarnya bukan otak juga sih. Lebih menggunakan rasio. Iya, rasionalnya. Iya. Karena dia apalagi dia dokter. Iya, rasio. Dokter kan lebih kayak harus ada buktinya dulu, apa penjelasannya, sainsnya apa. Iya. Baru dia percaya. Gitu. Karena orang tua saya juga dulunya dokter kan. Jadi saya tuh kalau mau jelasin apa kayaknya susah gitu loh. Jadinya harus ada bener-bener apa nih buktinya apa. Nah, kalau tidak ada penjelasan begitu, biasanya kalau dari kitab suci pakai cerita. Cerita itu membantu kita juga paham. Oke. Tapi tadi Bang itu iluminasi ya Bang, bukan Illuminati ya. Nah, ini lagi nih. Nah, ini yang begini-begini itu ya yang kemakan info internet nih. Iya. Makanya harus ada iluminasi yang mana nih? Iluminasi sebagai kata-kata diterjemah. Iluminasi sebagai kata-kata bagus. Tergantung apa interpretasi juga ya Bang ya. Enggak juga. Kalau interpretasi kan nanti banyak interpretasi, masing-masing punya interpretasi. Dengan kita yang mana? Makanya sering yang saya maksud penggunaan kata iluminasi di sini mungkin itu loh ya. Bukan gitu loh. Untuk illuminate beneran Illuminati ya. Iluminasi itu ilham, Mbak. Kan pancaran cahaya kan. Makna aslinya bagus. Sama dengan kata tasawuf itu tadi udah turun jadi etika, jadi akhlak. Padahal tasawuf bicara wujud. Wujud itu maksudnya hakikat ilahi. Oke, teman-teman, saya kira diskusi kita, pokoknya setiap pertemuan begini kita ngolor ngidul kemana-mana, ada bahan yang fix juga, dapat 1 poin kunyah, dapat 1 poin kunyah. Nggak harus dipaksain semua. Tadi aja Pak Adi bilang, diulang dulu yang kemarin. Karena ibarat bangunan, Pak. Kalau pondasinya itu belum kokoh, susah naik tangga, Pak. Iya. Susah naik tangga. Yang tadi diulang-ulang kan, lapas, mahfum, misdak, itu kan wujudkan. Itu pun masih diulang-ulang. Faktor usia juga. Bang Arif di mana? Saya kira cukup dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan terus kita bisa lanjutkan diskusi begini. Dan paling tidak setiap pertemuan begini ada minimum 1 poin yang didapat. Oh gitu. Sehingga jadi puzzle pengetahuan. Oke. Ya. Pak Adi masih ada 1 lagi boleh? Cukup dulu Bang. Cukup ya, oke. Terima Nadia? kasih banyak. Yang lain? Cukup dulu Bang Arif. Cukup aku Bang, makasih. Itu mungkin yang lain-lain tuh Nikma ada semua. Mbak Rodi ya. Bang Ferry, gimana? Oh iya, yang lain juga banyak nih. Iya. Banyak. Cukup dulu Bang Arif. Cukup dulu. Terima kasih atas semuanya perhatian. Iya, makasih Bang Dame. Makasih. Assalamualaukum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif. Kita foto dulu. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Ya. Aulia mana wajahnya?
Yang bisa buka kamera silakan ya. Gak ada lagi? Ya udah, kalau gitu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat Ya. sekalian. Makasih Bang Arif. Ya, makasih Thank you Bang semua. Arif. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang mau episode sebelumnya cek aja di YouTube. Oke. Ada. Ya. Siap. Makasih. Oke, thank you. Ya, makasih. Sampai jumpa Dadah. Rabu depan. Sampai jumpa.